warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ada dengan nomor induk mahasiswa 19081011100 kelas PIC semester 5. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran dengan menggunakan beberapa metode mengenai materi tingkat SMA atau MA kelas 12, yakni tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Di mana pada kesempatan ini saya menggunakan beberapa metode yang telah dipelajari sebelumnya, yakni yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode drill atau latihan, dan yang kelima yang terakhir metode mau'izah atau nasihat. Yuk langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, ada yang nasihat? Ada yang nasihat siapa yang sakit? Apa sakit apa? Pilek dari kapan? Sudah sebentar ya, udah mendingan. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, bisa melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas satu pembahasan yaitu tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelumnya kalian pernah mendengar kata ini? Ketiga kata ini pernah mendengar? Pernah ya, nggak asing ya, ini kata ini nggak asing. Nah, khutbah sendiri itu ada yang tahu khutbah itu apa? Mau dibahas bareng-bareng atau ada yang tahu khutbah itu apa? Bahas bareng-bareng atau ada yang tahu? Bahas bareng-bareng, jadi ya bareng-bareng ya. Oke. Dari pengertiannya dulu kita harus paham tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, pengertian khutbah sendiri itu secara istilah merupakan suatu kegiatan ceramah yang dilakukan di depan banyak orang, lalu sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Di dalamnya terdapat sebuah kesunahan ibadah. Nah, khutbah sendiri itu biasanya dilakukan kapan? Ada yang tahu khutbah? Ada yang tahu? Kapan? Sholat Jumat. Jumat, betul. Siapa lagi? Khutbah. Di acara yang sakral, apa tuh? Khutbah yang sakral, apa coba? Khutbah nikah. Khutbah nikah untuk apa ya? Untuk suatu syarat kesunahan akan tersebut ya. Itu kan benar kan akad nikah ya? Khutbah di akad nikah dan khutbah sholat Jumat tadi. Oke. Sholat Jumat tanpa khutbah tuh dinyatakan sah apa enggak sih? Enggak ya. Harus itu kan rukun kan rukunnya dari sholat
fokusnya pada agama banyak tentunya. Ini juga fokusnya pada agama semua. Cuma ada perbedaannya tujuan. Tapi sendiri itu tujuannya apa coba? Amar ma'ruf nahi munkar. Apa ya? Ada yang tahu amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Ada yang tahu? Amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan tujuan dari tabligh, artinya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya dakwah sendiri itu tujuannya untuk mempererat silaturahim dan untuk menyampaikan kebaikan tentunya. Oke, selanjutnya dari perbedaan ini nanti kita tuliskan bareng-bareng, soalnya perbedaan itu jawabannya ya cukup luas nih. Oke anak-anak, selanjutnya pembahasan mengenai perbedaan dari khutbah, tabligh, dan dakwah. Kita lihat sebelah sana. Khutbah itu dilaksanakan pada waktu tertentu. Ya enggak? Benar kan? Pada waktu tertentu, enggak siang hari, dilaksanakan pada hari apa? Waktunya kapan? Maghrib kah, isya kah, zuhur. Oke. Selanjutnya tabligh itu tadi kan pada waktu tertentu. Ini tabligh apa sih tidak waktu tertentu, tapi dilakukan kapan saja, ya enggak? Sama kayak ini, sama kayak dakwah. Dapat dilakukan kapan saja. Jadi enggak terbatas pada waktu yang harus ditentukan, bisa dilakukan kapan saja waktu ini. Selanjutnya itu khutbah ada syarat dan rukun. Syarat dan rukun ada yang tahu? Tidak tahu ya, kita sih nggak tahu, orang sendiri nggak tahu. Bukan nggak tahu tapi lupa, ingat, oke. Jadi tabligh itu ada syarat tapi tidak ada rukun. Nah, ini bedanya ya. Ini sendiri dapat sendiri tidak ada syarat dan rukunnya. Itu bedanya. Selanjutnya khutbah itu yang ketiga ada mimbar. Ya masih khutbah di pas di masjid ada mimbar kan kalau lagi masa khutbah. Nah terus tabligh dan dakwah. Kalau tabligh sesuai tempat, ada yang pakai, ada yang tidak tabligh kan, seorang itu. Nah terus dakwah tidak perlu mimbar. Dakwah bisa dilakukan sama saja, enggak hanya tentang dakwah dalam lisan atau perbuatan, tapi dalam aksi nyata, misalkan ikut kayak penggalangan dana, itu sama aja kita dalam berdakwah ataupun berbaikan. Nah terus yang terakhir itu khutbah sendiri waktunya terbatas, tabligh menyesuaikan tergantung dari penceramah itu ya. Nah terus dakwah sendiri tidak terbatas waktu juga. Setelah menyampaikan materi, saya kira sekarang waktunya untuk kalian berdiskusi. Nah, ini akan saya berikan beberapa kertas yang kemudian nanti sama kalian diisi tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Pengertian, tujuan, ini apa? Perbedaan. Nah, materi tersebut nanti kalian bisa didapat melalui buku yang kalian punya. Terus bisa juga didapat dari internet sebagai referensi ya. Ini saya berikan. Untuk bukunya nanti dibagikan ya. Untuk referensi kalian bisa menggunakan atau melihat dari sini untuk pembahasan yang tadi kita bahas bareng-bareng ya, tentang pengertian, tujuan, dan perbedaan. Nanti kalian tulis sebenarnya mungkin sesingkat mungkin, nggak boleh banyak karena nanti akan dipresentasikan di depan. Oke. Ya, selanjutnya tadi udah dibagi kertas dan buku masing-masing untuk referensi. Sekarang saya minta kalian duduknya per kelompok. Kelompok ini terdiri dari 3 kelompok. Untuk kelompoknya 2 orang. Silakan bebas saja ambil yang mana untuk kelompoknya terserah. Ayo. Kamu boleh berdua, kamu berdua. Kamu mau gimana? Ini gede semua masa. Jangan deh. Dari sini aku sama ya. Ini sama itu ya benar-benar ada yang gede kecil ya. Kita kan udah ini masih SD gitu. Ya, jadi. Sekarang dua-dua dulu. Main sini ke sini. Ke jarak. Ini bisa maju sini sama kamera. Coba sini, maju Pak sini. Terus sini kamu gila. Bukan aku yang gila gitu. Jadi sini. Ayo, kamera. Ambil lagi kamu itu lagi. Dari belakang. Sekarang udah masing-masing duduknya udah kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Jadi kalian sekarang tugasnya menuliskan materi yang tadi kita bahas bareng-bareng mengenai pengertian, tujuan, dan perbedaan. Nah, nanti bisa lihat lewat HP atau buku ya, itunya apa sih tentang materinya.
Ditulisnya singkat-singkat aja, nggak boleh panjang-panjang. Yuk dimulai sekarang. Mulai di sini. Ya selanjutnya ini tulisnya udah selesai belum? Udah selesai ya, udah selesai semua. Oke, udah selesai. Selanjutnya ini kita masuk ke sesi presentasi. Presentasinya ini karena materinya sama, maksudnya setiap kelompok disamakan tentang pengertian, tujuan dan perbedaan. Jadi hanya perwakilan dari salah satu kelompok di antara kalian aja yang presentasi. Perwakilannya bertiga maju sebelah sini. Zahra, ini Amel apa? Eka sama Adel ini. Perwakilannya. Aduh. Ini kalian itu dulu opsi berhubungan siapa satu orang yang maju, maksudnya kelompok mana yang maju di sini. Gambarin. Satu, dua, tiga. Ya. Kelompok berapa? Kelompok satu berarti yang presentasi. Silakan kembali lagi. Nanti kamu ajak temennya presentasi. Masuk panggil aja. Sini maju. Kamu bawa catatannya bawa aja nanti dulu. Gak apa-apa. Yuk. Dan yang lainnya tulisnya udah dulu kita perhatikan ya, perhatikan apa yang disampaikan oleh teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengertian, tujuan, perbedaan, khutbah, tabligh dan dakwah. Bentar. Yang apa sih yang presentasi pengajaran Maya udah selesai kan? Maya dulu sok baca pengertian, nanti selanjutnya yang bicara. Pengertian yang baca, yang ini suaranya. Terus Kegiatan berdakwah mengajar atau menyuruh orang lain untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan besar keagamaan lain dengan hukum dan syarat tertentu. udah, selanjutnya langsung ke tujuan aja, jangan jahat semuanya, sama-sama berbeda. Tujuan khutbah yaitu menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tabligh, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, mempererat tali silaturahim. Perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah. Khutbah dilaksanakan pada waktu tertentu. Tabligh dapat dilakukan kapan saja, sedangkan dakwah dapat dilakukan kapan saja. Perbedaan khutbah yang kedua ada syarat dan rukun. Tabligh ada syarat tapi tidak ada rukun. Dakwah tidak ada syarat dan rukunnya. Perbedaan yang ketiga, khutbah ada mimbar, tabligh sesuai tempat, dakwah tidak perlu mimbar. Perbedaan yang keempat, waktu terbatas, tabligh menyesuaikan, dakwah tidak dibatasi waktu. Udah selesai. Sekarang yang presentasi kembali dulu ke tempatnya. Ya, kembali dulu. Selanjutnya kita beralih pada sesi tanya jawab. Di antara teman-teman ada yang ditanyakan terkait materi yang telah dipresentasikan tadi oleh kelompok 1. Yang ingin bertanya silakan. Ya, silakan aja. Perkenalkan, nama saya Azim Hasanah Dari kelas 12. Izin bertanya kepada kelompok 1. Dalam khutbah sebutkan syarat dan rukunnya. Ya, terima kasih Azio atas pertanyaan dari saudari Ajeng. Selanjutnya kita akan ke kelompok 1 yang akan menjawab langsung dari pertanyaannya Ajeng. Silakan kelompok 1 untuk menjawabnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 mengenai syarat dan rukun khutbah. Syarat khutbah Jumat: 1. Khatib harus laki-laki. 2. Khatib harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. 3. Khatib harus menutup aurat. 4. Khatib harus berdiri bila mampu. 5. Khutbah harus dilakukan pada saat sholat zuhur usai azan kedua sholat Jumat.
Rukun khutbah: membaca hamdalah, membaca sholawat, mengucap 2 kalimat syahadat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah, berdoa pada khutbah kedua. Ya, cukup. Ya, seperti itu kira-kira jawabannya dari kelompok 1. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke. Sesi tanya jawab yang selesai karena terbatas waktu. Setelah melakukan presentasi dan tanya jawab tadi, selanjutnya kita ada sedikit latihan untuk kalian agar mengetahui seberapa paham terhadap materi yang disampaikan. Oke, yang pertama kelompok 1 silakan isi atau dikumpulkan, itu pilihan ganda, tinggal dicentang satu nomor. Kan satu aja seorang yang wajar. Ya, kumpulin. Ayo. Sini maju deh, maju. Ya, selanjutnya ini kita sampai pada tahap akhir di mana tadi sudah menentukan jawaban dari latihan dan sudah presentasi juga ya di awal. Oke, sedikit akan saya bahas mengenai materi kita hari ini tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Dalam 3 materi ini